warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Tentunya kita bersyukur sampai hari ini kita selalu diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bersama-sama kuliah perdana untuk mata kuliah Entrepreneurship dan Innovation Management. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua dan kita mendapat pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman di Holu memang sudah disiapkan materi pertemuan pertama yang diawali dengan doa karena memang akreditasi kita itu mewajibkan adanya nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan, sehingga di awalnya saya percaya teman-teman nanti begitu buka Holu, nanti dipimpin sama Pak Ustadz juga boleh, ada doa awal kuliah dan ada doa akhir kuliah. Kemudian teman-teman selain ada forum dan diskusi serta kuis yang memang itu nanti jadi nilai akumulatif, ada absen yang saya siapkan. Tampilannya sudah saya tunjukkan ke Mas Bayu. Mas Firman bisa nggak ditampilkan saya menampilkan ini? Oh siap Pak. Bisa ya? Ya. Sudah Pak, dicoba. Ya, bentar. Jadi dicoba share screen. Kemudian muncul ya? Mas Firman muncul nggak? Siap Pak, muncul Pak. Muncul ya. Jadi di sini ada pengantar bahwa mata kuliah kita ini memang labelnya berjudul Entrepreneurship dan Innovation Management. Jadi nanti kita akan membahas selama 1 semester ini 3 tahapan penting. Walaupun nanti di sela-sela dan sebelum tahapan masing-masing itu ada materi ajar yang lain. Tapi materi tahapan yang pertama adalah terkait dengan customer development. Pendekatan ini adalah ketika loh, kok ada yang masuk? LMS, ketika siswa atau guru menggunakan LMS mana? Ada yang masuk ya Mas Firman? Bu Rosdiana Pak. Hah? Sudah masuk Bu Rosdiana Pak. Apa baru join Pak? Iya. Baru double join ini. Monggo Pak dilanjut. Enggak. Jadi dari ruang lingkup yang akan kita bahas selama 1 semester ini, kalau dipecah menjadi 3 bagian, tapi di antara bagian-bagian itu nanti ada yang di awal, ada yang di tengah, atau yang di akhir itu ada penambahan-penambahan. Jadi yang pertama adalah pendekatan customer development. Kalau kita mau memulai suatu bisnis yang baru, maka pendekatannya yang paling pas adalah customer development. Jadi di sini nanti intinya tidak lagi ribet membuat Terus cangkul yang dalam. itu lagu yang tidak entrepreneurship, itu cangkul-cangkul yang dalam. Karena jagung itu kalau dicangkul yang dalam dia nggak mau tumbuh. Jadi nanamnya itu hanya ditocok gitu. Jadi kalau terlalu dalam berat buat jagung untuk tumbuh. Di bawah permukaan. Nah, jadi lagu itu lagu yang memang nggak cocok itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi bagaimana kita nanti memahami pendekatan customer development ini? Ada beberapa tahap di situ, mulai dari customer creation sampai membangun bisnis yang memang sudah jadi. Jadi kalau di era sebelumnya kita membuat sebuah bisnis itu
dengan perencanaan yang ribet, yang lama, yang tebalnya setebal undang-undang Cilaka itu. Ini nanti kita hanya dalam satu lembar saja. Jadi nanti sebelum UTS, Bapak-bapak dan Ibu atau teman-teman yang mengerjakan tugas besar 1 berhak untuk tidak UTS. Walaupun UTS-nya soalnya tetap saya share ke OLU karena memang itu persyaratan dari akreditasi. Nanti jawabannya itu bentuknya adalah tugas besar 1. Kemudian di UAS tugas besar 2-nya itu bentuknya adalah business plan. Business plan beberapa lembar, kesimpulannya hanya 1 lembar menggunakan model bisnis kanvas itu. Itu nanti kontrak kita. Jadi bagi yang tidak mengerjakan tugas besar 1 pun tidak apa-apa, tapi wajib ikut UTS yang biasanya ada 5 soal. Kemudian untuk UAS itu nanti ada bisnis plan yang memang sudah dipilih oleh teman-teman untuk merancang bisnis seperti apa, kemudian dibuat papernya, lalu dibuatlah kesimpulannya dalam 1 lembar. Jadi itu nanti jadi 1 paper. Kemudian yang kedua pendekatan customer discovery. Jadi itu bagian dari customer development ya. Ada customer creation, ada customer validation, ada customer discovery. Lalu aspek yang kedua yang akan kita bahas bagi bisnis yang sedang berjalan. Kalau tadi yang mau dimulai, sekarang bisnis yang sedang berjalan menggunakan discovery circle. Dan yang ketiga, aspek penting lain yang akan kita bahas, kalau kita mau mendesain ulang sesuatu bisnis menjadi sesuatu yang baru, lebih menarik, lebih berinovasi, namanya design thinking. Nah, ini ada 3 hal penting nih yang akan kita bahas nanti selama 1 semester. Walaupun di tengah-tengahnya, di akhir maupun di awal ada beberapa materi yang mengantarkan untuk ke arah sana. Nah, di sini ada kontrak perkuliahan, di situ menjelaskan tugas dosen apa, tugas mahasiswa apa, harus absen dan sebagainya. Di sini ada rencana pembelajaran semester yang harus dibaca juga selama semester kita ngapain aja. Kemudian pertemuan pertama dimulai dengan doa ya Pak Ustadz. Nanti kita buktikan akreditasi bahwa memang kita mengintegrasikan nilai-nilai Islam kemuhammadiyahan. Nah, di sini ada absen teman-teman. Nanti kita klik di sini. Kemudian saya bisa melihat report. Di sini akan ada nama-nama Haidar, Fitian, di pertemuan 17 ini hadir atau tidak. Sampai Pak Nursal terakhir. Jadi di sini nanti akan terekam. Nah, oleh karena itu mohon kesadaran teman-teman untuk mengakses sebentar untuk mengabsen setiap pertemuan. Jadi nanti saya tinggal melihat di sini, teman-teman nggak usah repot absen kemana-mana. Walaupun nanti untuk keaktifan Maaf Pak Bambang, boleh nanya Pak? Ya, boleh. Itu saya klik di situ nggak keluar itu tanggal 17 nggak keluar absennya Pak? Nggak keluar? Tidak. Absennya Bapak nggak bisa keluarin, nanti Bapak absen pribadi ya, nama Bapak aja di situ. Ya betul, maksudnya saya klik itu cuma ada tanggal aja, nggak bisa berubah lagi. Oh gitu, coba kita lihat. Bentar. Sekarang mohon izin Pak Bambang. Ya. Tadi itu jam 10.29 dia otomatis Pak Nursal. Jadi begitu 10.30 udah bisa sekarang. Sekarang Pak Nursal boleh dicoba lagi. Sekarang udah bisa di-submit ininya. Saya ini lagi saya tes ini paralel.
Mas Reza, itu saya buatnya jam berapa sih, Mas? 10.30. Oh, 10.30 ya. Jadi baru bisa sekarang. Iya, sekarang udah bisa nih. Oke. Dokter, Oke. mohon izin. Ya, siap. Jadi memang agenda kita sebetulnya jam 10.30 sampai jam 13.00. Dikarenakan ini tadi kuliah perdana dan di jam pertama kita sudah laksanakan kuliah di hari Jumat malam kemarin. Makanya kita taruh ini tepat di pukul 10.00. Jadi untuk kedepannya mungkin nanti sesuai dengan agenda jam 10.30. Jadi begitu agenda mulai, mahasiswa sudah bisa absen, Dokter, mohon izin. Oke, nggak apa-apa. Kita juga setiap kali Zoom juga nggak akan sampai 2 jam, Mas Bayu ya. Karena kan gabungan dengan Siap, Dokter. Terima kasih. Olu. Jadi iya Pak Nursal, benar, saya lupa, kirain jam 10 kita mulainya, kok belum bisa. Jadi nanti absen itu bisa dimulainya kalau sudah sesuai jamnya ya, Mas. Sudah Pak, tadi cuma merubah nama saya centang rubah hadir, itu aja, centang hadir. Ya. Ya, itu aja, oke. Terima kasih Betul. Pak. Sama-sama, Nak. Enak. Jadi bagaimana Mas Firman kemarin kuliah tentang otak? Keren Pak. Wah, alhamdulillah kalau keren. Iya Pak. Kita jadi punya otak, Dokter. Iya Pak. Saya masih yang membingungkan, apakah target pemasaran itu kita harus menilai otak seseorang, Pak? Nah, itu Kiri Pak, otak kiri. Yang harus kritis tuh di situ, bahwa kalau di komputer itu kan dia ada CPU, kalau di kita tuh namanya apa ya, working process ya. Working process yang ada di otak itu dia nggak statis. Jadi kalau hanya satu-satunya memotret gelombang yang ada di otak, ya kita nggak tahu apa-apa, Mas Firman. Karena yang ada di dunia nyata yang lebih mendukung. Jadi sebagai salah satu aspek untuk melihat kecenderungan orang. Tapi kalau Pak Nursal sudah sering mengkonsumsi produk tertentu, nah karakternya bisa dilihat dari situ. Kalau dia sudah, tapi terhadap perubahan produk yang baru nggak bisa, Mas Firman. Karena tidak terekam di situ yang baru. Sehingga perlu ada pendekatan lain. Sehingga tapi pendekatannya nggak lama Pak, cepat Pak. Jadi memang perlu belajar gelombang-gelombang yang ada di otak karena dia berhubungan dengan perilaku. Cuma perilaku yang sudah pernah, kalau yang perilaku baru itu harus kita gabung karena nggak mungkin dengan memotret otak lalu tahu kebutuhan dan keinginan dia yang akan datang, nggak bisa. Jadi perlu ada variabel lain. Berapa kali pertemuan Mas Firman itu? 2 kali, Pak. Oh, 2 kali ya. Iya, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ada materi di sini, kemudian nanti ada forum dan biasa ada kuis, dan terakhir adalah penutup atau doa akhir kuliah. Jadi ini semua kalau Bapak teman-teman sempat diakses, karena masing-masing ini kalau diakses akan muncul di checklist yang ada di saya. Jadi Pak Nursal saya lihat, oh Pak Nursal ngecek doa akhir enggak, itu bisa saya lihat. Pak Nursal ngecek doa awal enggak, itu bisa saya lihat di report yang ada di sini. Jadi kalau sempat bagian-bagian ini harus ditengok supaya dia terchecklist di sistem. Jadi contohnya
aja kalau udah selesai kita cek checklistnya. Kemudian kita lanjut. Kelihatan nggak Mas Tatang? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita pemanasan dulu sebelum masuk ke materi-materi yang berkaitan dengan customer development, kemudian customer validation dan customer creation serta design thinking. Maka kita mulai dulu dasar dari entrepreneurship, karena entrepreneurship itu kalau diringkas menjadi kemampuan. Kalau leadership itu kemampuan memimpin, bagaimana dia menginspiring visi dan misi, bagaimana dia mengencourage orang-orang. Nah, sekarang kalau entrepreneurship itu kemampuan untuk menciptakan kreativitas dan inovasi tapi secara kontinu. Jadi inti dari entrepreneurship itu adalah orang yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi tapi secara kontinu. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang punya kemampuan ini nanti juga akan kita bahas. Nah, kalau dilihat dari potret individu orang, aslinya ya banyak orang yang tidak jujur, tidak patuh, tidak disiplin, sering memanipulasi, tidak mau mendengarkan, kadang-kadang juga malas, kadang-kadang juga ada yang dominan pesimisnya, ada yang tidak berani ngambil risiko, kemudian selalu negative thinking. Nah, ini potret sekilas individu itu. Nah, tapi teman-teman, potret individu semacam ini bisa berubah, berevolusi, tergantung di mana dia berenang, di mana dia menambah jam terbangnya. Tapi kalau stuck, maka akan lebih dominan yang seperti ini. Karena sifat dasar orang itu memang seperti itu. Nggak tahu kalau Mas Firman hari ini berbohong atau tidak. Nah, kenapa di prodi manajemen itu visi misinya ada terkait dengan entrepreneurship? Karena memang sejak tahun 2016 kita mengundang stakeholder untuk merumuskan visi misi. Ada beberapa dari asosiasi juga. Sebaiknya visinya MM itu ada entrepreneurnya, Pak. Karena memang kekuatan dari orang yang punya kompetensi manajerial dan juga punya kompetensi kepribadian seperti spiritual dan sosial itu akan lebih bermanfaat kalau dia punya nilai entrepreneurship-nya, yaitu mampu menciptakan inovasi, selalu ingin lebih baik, selalu ingin tampil berprestasi, memiliki motivasi yang kuat, ya pantang menyerah ya, dan kemudian orangnya komit dan konsisten. Nah, di sini kompetensi kalau sudah secara akademik dia memang bagus, maka ditambah dengan kemampuan entrepreneurship akan lebih bagus. Jadi kalau kepala sekolah itu punya kemampuan entrepreneurship, pasti lebih keren. Karena dia akan mampu menciptakan nilai-nilai yang isinya itu adalah mampu menangkap peluang, berani ngambil resiko, selalu menciptakan kreativitas dan inovasi. Kalau kita kita peras dari beberapa literatur itu, maka nilai-nilai yang ada dalam entrepreneurship itu adalah kemampuan menangkap kesempatan atau kemampuan menangkap peluang. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang seperti ini? Ya, tentunya tidak bisa kalau informasinya tidak nambah. Jadi harus menambah informasi secara kontinu. Jadi yang pertama ini kemampuan menangkap peluang atau kemampuan memanfaatkan kesempatan. Nanti bagaimana untuk menjadi orang yang seperti ini akan kita bahas. Yang kedua, persis dengan leadership, ternyata taking risk atau kemampuan mengambil risiko itu menjadi hal yang penting dari nilai-nilai entrepreneurship. Kalau basic manager skill yang memadai itu memang tergantung di mana teman-teman
menambah jam terbangnya. Kalau hanya di tempat-tempat tertentu dan di ruangan tertentu dan hanya waktu tertentu, maka basicnya juga lebih rendah dibandingin yang lain. Kemudian yang keempat itu dorongan untuk melakukan kreativitas maupun inovasi. Dan yang terakhir, pembentukan visi yang jauh ke depan. Nah, sekarang kita mau membedakan antara kreativitas dan inovasi. Nah, ini ada yang ingin menambahkan nggak? Gimana sih sebetulnya perbedaannya antara kreativitas dan inovasi ini? Kita sambil diskusi. Apa contohnya kreativitas, apa contohnya inovasi. Supaya sebelum berlanjut kita paham membedakan mana yang kreativitas, mana yang masuk dalam inovasi. Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya izin menanggapi Pak Bambang. Monggo. Kalau secara umum Pak Bambang yang selama ini saya pelajari dari sekolah SMK sampai S1 itu, kreativitas itu adalah kita itu menciptakan produk yang baru yang sebelumnya itu belum ada. Entah itu sistem, entah itu apapun itu yang kalau misalkan itu yang belum ada kemudian menjadi ada, itu namanya kreativitas, Pak. Di ciptaan yang baru. Tapi kalau inovasi itu adalah pengembangan. Jadi kreativitas, misalkan dulu belum ada sepeda motor, terus ada sepeda motor, berarti itu kreativitas. Kemudian sepeda motor itu berbahan bakar bensin, sekarang menjadi listrik. Nah, itu namanya inovasi. Seperti itu, Pak, yang saya berikan tanggapan. Jadi contohnya inovasi tadi ya, mobil yang tadinya menggunakan bahan bakar, kemudian menggunakan sumber daya baru yang ramah lingkungan, yaitu dengan listrik. Gitu ya Mas Firman? Iya Pak. Nah, jadi sama dong dengan kreativitas. Jadi menciptakan sesuatu yang baru, inovasi juga. Inovasi perubahan maksudnya Pak? Iya, Pak Nursal barusan dijelasin Firman sudah betul contohnya. Contohnya mobil itu sudah cocok itu. Itu contoh inovasi. Nah, kita mau membedakan konsepnya supaya kita paham betul di mana sih bedanya ini kreativitas dan inovasi, walaupun dia memang nempel, berdekatan. Dan mungkin kalau ditulis manfaat keduanya juga hampir sama. Manfaat dari inovasi dan kreativitas. Sama Pak. Ya. Mungkin kalau inovasi lebih menambah nilai fungsi dari kreativitas itu. Jadi seperti yang disampaikan tadi Mas Firman gitu. Ya. Jadi. Izin menambahkan Pak Bambang. Ya. Mas Reza. Saya membedakan kreativitas dengan inovasi mungkin berkaca dengan apa yang dilakukan para pendiri Uber. Jadi pada saat itu mereka pengen pesen taksi, tapi kebetulan lagi hujan salju, jadi tidak ada satupun taksi yang bisa jemput ke hotel. Nah, saat itu mereka berpikir kreatif. Gimana sih caranya biar seseorang itu, taksi ini tidak tergantung dengan perusahaan taksi. Orang bisa menjadikan mobil mereka itu sebagai sebuah taksi. Nah, inovasinya adalah bikin Uber. Mas Firman. Itu Pak. Jadi alhamdulillah. Inovasi itu adalah Ya, lanjut Mas Reza. Jadi kreativitas itu lebih kepada idenya gitu Pak. Sementara inovasi bagaimana menerapkan ide tersebut menjadi sesuatu hal yang baru yang bisa memecahkan masalah dari ide tersebut. Nangkep nggak Mas Firman? Jadi kalau menurut Mas Reza itu ideasnya itu kreativitas, tapi doing atau
membuat pemikiran yang baru tadi menjadi nyata. Nah, itu inovasinya. Jadi, memikirkan sesuatu hal yang baru, seperti ceritain Mas Reza tadi, adalah kreativitas, Mas Firman, Pak Nusal. Kemudian, tahap berikutnya membuat pemikiran baru tadi menjadi suatu yang nyata. Entah dalam proses, entah dalam mengerjakannya, entah dalam rangka invention, nah itu bagian dari inovasi. Kira-kira bisa ya, benar contohnya Mas Firman, benar. Berpikir supaya mobil ini lebih ramah, itu kreativitas. Tapi membuat produk tadi, mobil tadi akhirnya menjadi menggunakan bahan bakar listrik atau sumber daya listrik, itulah inovasinya. Kira-kira gitu ya, Mas Firman. Setuju Pak Nusal? Setuju, Pak, setuju. Yang lain, Mas Bayu, Mas Tatang? Setuju, Dokter. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Wah, ada Pak Mul suaranya. Aduh. Bubar. Baru bangun, Pak. Aduh. Pak Mul, sate merangginya nggak nyampe-nyampe. Pak Bambang, contohnya Pak Mul, jangan kebanyakan Pak Mul. Kijang buaya sama kijang Innova. Oh ya, kenapa? Nah, itu. Ya kalau kijang kan sebenarnya namanya cuma satu. Ya, kan sekarang namanya kijang Innova. Innova itu maksudnya dari diambil dari kata inovatif. Iya. Betul kata Nyai Rahmah tadi. Ya, tinggal menambah nilainya. Namanya kijang-kijang juga, tapi yang paling baru kijang Innova. Jadi Mas Firman tadi udah bilang, inovasi itu tidak hanya membuat produk, tapi membuat nama menjadi lebih membangun citra, kemudian membuat proses menjadi lebih cepat, membuat metode yang tadinya orang antrinya lama menjadi antrinya lebih cepat. Jadi tidak harus produk ya. Jadi kalau Mas Lalan yang tadinya nggak senyum, sekarang bisa senyum, itu bagian dari inovasi. Mas Fadil kemana aja, nggak pernah kelihatan. Mas Fadil. Ya kampusnya pindah, Pak. Di mana? Kampus Bangka. Jadi penerapannya Mas Lalan bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di mana saja. Jadi kalau menjadi suami, jadilah suami yang kreatif dan inovatif. Kalau jadi istri yang kreatif dan inovatif. Sehingga Pak Nursal rasanya kangen, pengen pulang terus, karena rumah itu selalu baru, suasananya selalu baru. Benar Pak Bambang, setiap kali saya pulang pasti berubah Pak. Susunan sofa, susunan tempat tidur pasti berubah. Iya, itu keren. Jangan sampai hordennya tuh gambar burung dari tahun 90 sampai sekarang gambar burung terus. Ya berubah-ubah. Harusnya ganti gambar gajah itu, Pak. Itu mah gajah duduk Pak Mul. Maksudnya yang punya belalai. Pak Bambang. Ya. Sedikit itu menambahkan tadi, terima kasih Pak Reza sharingnya, jadi ceritanya nangkep banget terkait perbedaan antara kreatif dan inovatif ya. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit terkait apa yang pernah saya pelajari gitu ya. Jadi betul bahwa kreasi itu sesi pertama ideas-nya, di ideas untuk menemukan, dan ideas itu banyak dan terpapar di mana-mana. Jadi ideas will be nothing kalau nggak ada inovator gitu kan. Sekeren-kerennya ide kalau nggak dieksekusi jadi nggak jadi apa-apa. Maka perlu inovator-inovator, orang-orang yang berani ambil eksekusi dan lain-lain. Nah, disebut inovasi kalau ada 3 unsur katanya. Oke. Yang pertama, mudah.
ya, kemudian murah dan dipakai. Nah ini kadang-kadang kita yang mentok di kreasi itu kadang-kadang di perusahaan fashion tuh. Fashion itu kadang dia menciptakan yang luar biasa gitu kan, itu kreatif, tapi kadang itu belum sampai ke titik inovatif karena nggak banyak yang pakai, yang pakai gitu. Itu sebatas kreatif. Tapi kalau inovator ya sekelas Nadiem, sekelas Jaki gitu ya, dia ide-idenya tuh banyak, nggak cuma idenya dia doang itu. Kebetulan dia yang eksklusif sehingga menghasilkan ojek jadi murah, mudah, dan dipakai oleh banyak orang. Itu disebut inovasi. Kayak gitu sih saya tahu. Ya. Jadi something new has value ya. Value-nya tadi mudah, kemudian murah, dan dipakai. Ya, setuju? Bagus. Jadi supaya makin jelas kita memahami perbedaan dua hal ini. Karena kreativitas itu ada di tatanan untuk menghasilkan gagasan yang dibilang Mas Fadil tadi, ideas ya. Jadi dia kalau masih di tataran gagasan, nah itu kreativitas. Dia berhubungan dengan pengalaman. Ya, pengalaman-pengalaman orang lain, pengalaman-pengalaman dari konsumen, pengalaman dari perilaku konsumen, pengalaman dari keluhan pelanggan. Nah, itu akan mengundang gagasan-gagasan baru untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Nah, itu tatanannya ada di kreativitas. Jadi, jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Nah, itu filosofinya. Tapi jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Jadi kalau Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Kenapa begitu, Mas Fadil? Harus ada mudahnya, harus ada dipakainya, harus ada nilai murahnya. Yang jelas harus ada nilainya. Jadi kalau cuma sekedar memperbaiki tapi tidak ada nilainya, dia bukan inovasi. Kira-kira gitu. Jadi kalau buat helikopter yang muter itu bukan baling-balingnya tapi bodinya, itu kan sesuatu yang baru tuh. Tapi kan orang yang naik juga takut. Berarti bisa dikatakan Pak ya, kalau dia memperbaiki tanpa 3 nilai itu sebenarnya itu hanya repair aja, bukan inovasi. Bukan inovasi. Jangan hanya 3 nilai, Mas. Jangan hanya 3 nilai. Minimal, karena maksudnya. Nilai itu kan, ya, karena nilai itu tergantung. Kalau orang yang nilainya murah, bagi saya itu bukan inovasi. Karena saya maunya yang mahal. Karena saya tidak sensitif terhadap harga. You harus buat produk yang memang mahal sesuai dengan nilai saya. Jadi, added value mungkin ya Pak? Iya. Nilai tambah lebih. Jadi salah satu tadi adalah murah. Memang bagian dari nilai itu adalah murah. Tapi nilainya berbeda-beda buat orang. Jadi tergantung kolamnya masing-masing. Jadi kalau kreatif itu masih sudut pandang ours gitu ya. Iya. Kalau udah innovation itu sudah sudut pandang theirs, our customers kayak gitu sih. Ya, jadi konsep Mas ya. Ya. Ya, dia berupa konsep, berupa problem solving, juga berupa brainstorming, itu juga bagian dari itu tadi. Jadi di tatanan itu, jadi proses kreatif, termasuk imagination itu bagian dari kreativitas. Jadi kalau jam terbang intuisinya Mas Fadil itu bagus, itu biasanya konsep-konsepnya akan lebih kreatif. Karena tergantung jam terbang dan intuisi tadi. Jadi kalau Pak Lalan punya metode mengajar ngaji yang lebih cepat, nah itu bagian dari kreatif dan inovasi. Ada yang lain pertanyaan teman-teman? Iin, Mbak Iin, mana Mbak? Gimana sekolahnya? Masih PJJ, Pak. Masih PJJ ya? Iya. Penerimaan murid barunya udah selesai ya? Udah, alhamdulillah, Pak. Pada ikut demo nggak murid-muridnya Ibu? Aman, Pak. Nggak ada yang ikut-ikutan.
Jadi kita semua guru pantau sampai sore, sampai malam. Berarti nggak kreatif dong Ibu. Iya, memastikan orang tua siswanya ada di rumah semua, Pak. Berarti Ibu nggak kreatif itu, anak-anaknya malah dikekang. Suruh dia Belum demo. saatnya, Pak. Nanti kalau dia udah kuliah lah. Jangan dari sekarang suruh demo. Murid saya itu Pak banyak yang demo Pak. Nah berarti kamu kreatif. Tapi deg-degan ditangkap ya Pak. Nggak dapat SKCK. Betul. Kepala sekolahnya udah bingung ngontrol orang tuanya. Anies bilang boleh silakan demo. Tuh, bingung. Ya, padahal dari dinas pendidikan itu menghimbaunya nggak boleh demo loh Pak sampai ke kepala sekolah. Boleh karena dia berpandangannya negatif. Negatif. Padahal kalau sejak dini mereka peduli, ya namanya risiko ya tetap ada. Jadi bagaimana membangun anak-anak punya empati Bu Iin? Salah satunya suruh ikut demo. Cuma anak usia mereka tuh gampang tersulut gitu Pak, gampang dipengaruhi hal-hal yang. Kalau mereka tidak pernah tersulut, maka tidak punya pengalaman. Biarin aja kesulut sekali-sekali. Nggak apa-apa. Benar. Wali kelasnya capek Pak, ngurusin ke poldanya, ke polsek. Jadi ada, dulu kan saya itu pernah jadi ketua ospek ya. Bayangkan aja Mas Mul, ospek zaman dulu itu kayak apa? Sadis ya. Sadis. Kita di pertemuan terakhir itu dimasakin sop. Sop sop ayam udah mateng gitu. Tapi dibagiin ke semua kita di akhir pertemuan ya. Sopnya di panci yang besar tuh ditaruh di depan mahasiswa yang sedang duduk di bawah itu di kelas yang agak besar memanjang itu. Nah, kita dibagikan, alangkah baiknya ini senior semua. Itu pas saya ketua ospeknya. Mereka senang ditanya, enak nggak? Enak. Memang sopnya enak, ada kentangnya, ada ayamnya, segala macam. Nah, panci itu kebetulan ada 2. Nah, panci yang satu yang di bawah kita naikin ke atas. Tapi panci yang tadi ditutupin senior, turunin ke bawah. Nah, panci yang baru tuh kita ambil ayamnya masih hidup. Jadi ayamnya masih ada bulunya itu. Padahal pancinya udah ditukar, Mbak In. Sop yang tadi yang asli nggak ada ayamnya. Nggak ada ayamnya. Kemudian sopnya itu ditambah lele yang juga masih kelepek-kelepek. Padahal itu airnya air dingin. Akhirnya ya semua pada muntah. Dan ada yang nangis, itu sampai nggak bisa diem nangisnya. Karena dia nggak pernah dibentak, karena dia nggak pernah ditipu, karena dia tidak pernah bersosialisasi dengan orang. Coba sampai nangis saja nggak bisa diem 1 hari, akhirnya dibawa ke dokter. Karena sama sekali tidak pernah ketemu yang hal-hal seperti itu. Jadi memang sekali-sekali ya kita harus memberikan risiko kepada anak-anak kita supaya dia punya keberanian untuk ngambil risiko nanti ke depannya. Karena itu bagian dari nilai-nilai entrepreneurship. Ya Bu In, biar dikatakan kreatif oleh Pak Dokter, ini Bu In, muridnya di salon dulu Bu In. Muridnya di salon dulu, biar makeover seperti seusia saya 40 tahun Bu In. Siap Pak. Pak, saya mau tanya Pak Bambang. Ya, Mas Haidar. Bisa nggak sih Pak kalau konsep hukum itu dikaitkan sama konsep entrepreneurship? Saya tertarik sama yang poin 4 Pak, dorongan untuk melakukan kreativitas ataupun daya inovasi. Karena melihat respon masyarakat terkait dengan kasus Omnibus Law ini, masyarakat justru bukan masuk ke dalam kreativitas atau inovasi karena masyarakat malah menolak. Jadi mereka enggan berpikir buat lebih gitu ketika mereka jadi bekerja. Karena kebijakan dari pemerintah Omnibus Law menurut
para pekerja itu mungkin ya merugikan atau seperti apa, dan efeknya masyarakat terlihat tidak bersemangat, masyarakat terlihat tidak mempunyai inovasi gitu, tidak menimbulkan rasa cinta masyarakat terhadap kreativitas yang harus dikembangkan. Karena pemerintah sendiri membuat suatu kebijakan itu yang bikin masyarakat itu ngerasa yang pertama kayak poin tenaga kontrak, terus kayak poin gaji dan lain sebagainya. Nah kan kalau entrepreneur kan biasanya bagaimana caranya kita membuktikan ke pelanggan ya, ke pelanggan untuk menciptakan oh mereka nyaman nih sama produk kita. Sementara pemerintah malah terbalik gitu, tidak berkaca dari entrepreneur ini dari segi hukum, malah membuat masyarakat jadi mungkin negatif gitu Pak. Bagaimana Pak caranya Pak mengkaitkan entrepreneur dengan segi kebijakan hukum? Jadi makanya ada mata kuliah kebijakan publik Mas Haidar, karena memang kebijakan publik itu berhubungan banget dengan bisnis, sangat berhubungan, apalagi dengan produk-produk hukumnya. Makanya sampai ada pebisnis itu yang melobi orang-orang yang membuat kebijakan supaya ada payung hukum buat bisnis-bisnis tertentu yang tidak melanggar hukum tentunya Mas. Jadi kalau ada Mas Haidar melobi orang-orang yang pengambil keputusan atau decision maker, tapi dalam rangka tujuan untuk ilegal atau dalam rangka tadinya yang nikel yang di daerah ini nggak boleh ditambang, akhirnya boleh ditambang, ikan di daerah sini yang memang dilarang untuk ditangkap, kemudian dibuat undang-undangnya akhirnya boleh. Nah, itu tidak seperti itu, Mas. Tapi benar-benar payung hukum bagi bisnis. Masalahnya, Mas Haidar, yang membuat kebijakan ini tidak transparan. Itu aja. Kenapa kok nggak transparan? Kalau transparan, Mas, sebetulnya masyarakat bisnis, masyarakat mahasiswa maupun masyarakat awam itu akan dengan cepat menerima informasi di era kayak begini. Tapi kalau itu dibahasnya diam-diam, tahu-tahu udah nongol, nah ini menyebabkan, makanya orang-orang yang bekerja di sektor publik itu perlu belajar kreativitas dan inovasi, perlu belajar entrepreneurship, supaya nafas yang ada di dalam tubuh mereka itu memang dalam rangka untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat atau konsumen dalam kurung masyarakat. Jadi kalau Mas Haidar petakan dari beberapa kementerian, itu dia punya skor yang paling bagus sampai yang paling jelek, Mas. Dalam rangka memuaskan konsumen. Konsumennya itu dalam kurung masyarakat. Sampai dibuat undang-undang di mana instansi-instansi itu wajib untuk memenuhi kepuasan konsumen. Tapi undang-undangnya udah lama pun ternyata skornya masih banyak instansi yang jelek dalam melayani masyarakat. Itu Mas. Jadi harusnya mereka belajar marketing. Kalau mereka menciptakan produk, ya produk yang memang sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kalau mereka menciptakan suatu kebijakan yang memang untuk memberikan solusi yang ada di masyarakat. Kan gitu Mas. Bukan untuk semata-mata memenuhi keinginan pebisnis saja. Nah, kelemahannya tidak transparan, Mas. Nah, kalau memang dilihat beberapa di dalam isi undang-undang ada yang bagus, Mas. Cuma sayang, karena tidak transparan, bagian yang jelek-jelek tadi menjadi pemicu. Nah, yang demo harusnya dirangkul kan, Mas ya? Harus dirangkul supaya cepat untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasinya. Karena kalau tidak segera dirangkul, ya terjadi terus. Kalau memang Mas Haidar itu di pihak yang benar, maka pendemo itu harus dirangkul, Mas. Ya dong? Ya Pak, setuju Pak. Harus dirangkul sehingga ketemu di mana sih kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalaupun tidak win-win solution, paling tidak 60-40. Kalau mencapai
win-win solution susah. Nah, kalau pendekatannya selalu konfrontatif, selalu distributif, tidak akomodatif, ya susah, Mas. Jadi yang bagus itu pendekatannya harus akomodatif. Jadi kalau Mas Haidar nanti sebagai bisnismen, supaya negonya dengan konsumen itu bisa bertahan lama, maka pendekatan yang bagus harus akomodatif dengan konsumen. Jangan malah kita menggunakan pendekatan yang distributif atau yang yang korporatif lah. Gitu Mas Haidar ya. Berarti ini apa ya? Akarnya sebenarnya itu masyarakat ya Pak. Bagaimana caranya masyarakat itu menciptakan produk yang baik, karena kita memilih pemimpin. Masyarakat ini pencipta produk, sementara presiden adalah produk Indonesia kalau saya tangkap. Jadi ketika produknya itu mungkin seperti Bapak Jokowi dan menteri-menteri lainnya, contoh ada pemimpin dia nggak hafal Pancasila. Itu pemimpin itu, kalau saya sebagai masyarakat, saya melihat pemimpin itu adalah produk dari segi mungkin di pelajaran entrepreneurship, dan produk itu ternyata bukan produk yang terbaik. Contoh, ketika demo ada pemimpin datang menemui, dia sebut Pancasila, sila keempat dia nggak hafal, sehingga respon masyarakat atau respon mahasiswa langsung sorakin kan. Nah ini berarti saya menangkap bagaimana caranya menciptakan Indonesia yang baik adalah dari diri kita sendiri, memimpin pemimpin yang benar Pak. Seperti itu bukan Pak, atau gimana? Makanya nanti kalau milih pemimpin, milih Mas Bayu. Iya bagus Pak. Bayu aja, yang jelas produknya bagus gitu. Insyaallah. Jangan milih Mas Pak Mul dari Sragen ya. Kacau nanti Pak itu Pak. Yang jadi masalah menjual produk itu banyak caranya. Kalau ngejualnya di endorse, dibesar-besarin, iklannya besar, ya kepilih yang beli, yang itu yang besar modalnya. Kalau Mas Haidar membandingkan pemimpin itu adalah sebuah produk, ya repot. Karena semua orang punya modal untuk menjual produknya. Ya, saya lihat dari segi perbandingan suatu produk. Jadi kan ketika kita memilih pemimpin, banyak nih pemimpin-pemimpin yang ada. Nah, mereka kan saling menjual dirinya. Nah, saya anggap mereka sebagai produk karena kita sebagai masyarakat itu yang membeli mereka atau memilih. Nah, ternyata saat ini tuh sebenarnya saya mikirnya masih ada yang salah. Salah produk. Ya, makanya yang pinter itu jangan yang bagus, yang pinter itu harus yang milihnya, yang milih produknya. Siap Mas Tatang. Gitu. Nah, Mas Tatang. Kemarin Mas Haidar nggak ikut perkuliahan otak ya? Iya sih. Itu. Ya, di jalanan Pak, lupa. Kalau saya tadi Pak, saya tertarik juga tuh ngomongin masalah dorongan kreativitas hubungannya dengan hukum, dengan entrepreneur ya. Jadi kalau saya baca buku gitu ya, dengar juga kalau kita sebagai entrepreneur atau pembisnis gitu ataupun sebuah usaha itu akan bersinggungan langsung atau istilahnya tantangannya itu biasanya di usaha-usaha yang dia memang sudah sangat besar. Jadi hambatan dia adalah hukum. Misalkan ya tadi kata Pak Bambang, ada satu bisnis yang tidak ada payung hukumnya sehingga dicarikan payung hukum. Kemudian dia melobi ke DPR ataupun perpu lah gitu minimal gitu. Keluar untuk bisnis-bisnis tertentu. Nah, itu untuk entrepreneur yang memang sudah sangat besar, katanya sih minimal usahanya udah di level 4 gitu kan. Level 4 itu ya dia mungkin sudah sangat besar gitu. Sehingga dia perlu payung hukum untuk bisnisnya. Contoh misalkan ada yang namanya yang sekarang terbit itu namanya Dinaran sama Santara. Santara itu adalah kayak bursa efek tapi khusus UMKM. Nah, ini nggak ada dasar hukumnya. Nah, kemudian katanya Santara ini melobi ke ke kementerian lah gitu ya, ke OJK dan lain sebagainya, kan harus ada payung hukumnya.
dan dia mendapatkan izin. Nah, seperti itu kan hal-hal yang berhubungan dengan suatu bisnis ataupun ya kegiatan bisnis, tapi tidak ada payung hukumnya, sehingga sangat berkaitan erat dengan hukum. Ya intinya kalau cuman kreativitas sih, kalau hanya di bawah mungkin ya level-level UKM, UMKM, saya rasa sih tidak akan bersentuhan langsung atau sangat membutuhkan payung hukum gitu, sangat ya itu tidak begitu signifikan. Mengikuti yang sudah ada pun akan biasa-biasa aja, lancar-lancar aja. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Mbak Rahma, ayo dong. Iya, Pak. Kasih respon. Kalau saya sih lebih ini ya, kalau kreativitas itu betul imajinasinya, tapi untuk inovasi implementasinya. Jadi implementasi bisa berupa bermacam-macam apa ya, produk yang kita keluarkan dari imajinasi atau ide-ide itu. Terus langkah-langkah apa yang kita ya itu tadi implementasi yang akan kita lebih ke itu ya Pak, kalau inovasi menurut saya meneruskan dari kreativitas yang sudah kita imajinasikan. Jadi bukan hanya produk ya, Ya bisa produk, bisa jasa, apapun itu. Oke, jadi Mas Tatang, selama kondisi masyarakatnya masih mudah dirayu, masih galau, mudah pindah ke lain hati, maka Mas Haidar akan semakin sulit menemukan produk yang berkualitas. Tuh. Jadi Mas Haidar kalau tinggal di Jepang, maka cara-cara Mas Tatang tadi sulit dilakukan. Mau pakai memaksa kek, mau pakai merayu kek, mau pakai propaganda kek, mau dikasih amplop setebal apapun, tidak akan orang mau memilih si A. Itu. Tapi kalau di Indonesia masih benar Mas Tatang, kalau ada pandangan seperti ini, akan saya terima uangnya, tapi saya milihnya tetap si ini. Itu masih bagus. Masih bagus. Tapi kenyataannya mereka mudah berpindah ke lain hati. Gitu. Nah, itu jumlahnya banyak Mas Haidar. Kalau jumlahnya cuma 20% aja, maka tetap akan muncul produk yang baru. Tapi kalau jumlahnya mereka tetap banyak, akan sulit Mas Haidar. Walaupun produk yang baru pun belum tentu tetap bagus Mas, karena harus diuji kan. Kan dia produk yang belum pernah divalidasi Mas. Beda dengan produknya kita. Kalau Mas Bayu punya produk madu namanya, maka dia bisa divalidasi segera. Oh ternyata memang madunya bagus dan buat stamina yang luar biasa, langsung dieksekusi. Tapi kalau produk yang Mas Haidar ini kan dalam bisnis namanya janji. Ya tahu sendiri janji, kalau yang produknya Mas Haidar itu selalu nggak pas. Ujung-ujungnya hoax semua itu janjinya. Nah kalau dalam bisnis, karena entrepreneurship Mas, nggak bisa lagi Mas Haidar bohong. Kalau sudah bilang bahwa sabun ini akan mencuci lebih bersih, celing, harus terbukti. Nah itu akan menancap tidak hanya di benak saja, tapi di sini, di hati. Jadi positioning yang bagus di era sekarang, di bisnis sekarang tidak hanya di benak ya, tapi di hati. Nah itu harus dibuktikan. Nah kalau produknya Mas Haidar tadi memang sulit Mas. Jadi kalau istilahnya pilkada sama pil KB itu Mas.
Itu kalau tahu bedanya, sama-sama pil sih. Ada pil KB sama pil kada. Nah, kalau pil KB itu Pak Lalan. Ngaji Pak, ngaji. Hah? Ngaji. Kalau pilkada itu kalau udah jadi dia lupa. Ya kan? Kalau pil KB lupa. Bisa jadi. Itu bedanya itu pilkada sama pil KB. Nah, oleh karena itu edukasi terhadap masyarakat terkait politik, ikut demo, kemudian dia mempunyai resiko macam-macam, itu memang perlu dilakukan. Jangan sampai masyarakat itu buta sekali terhadap politik sehingga selalu terjadi setiap pemilu. Selalu terjadi. Pak, boleh tanya lagi nggak Pak? Boleh, kita kuliah perdana ini pokoknya kesana kemari aja. Silakan. Ya, kan kalau masih di ranah tadi ya Pak ya, kan kalau kita lihat sendiri ya Indonesia perkembangannya pembisnisnya tuh cepat banget. Cepat dari yang dulu mungkin TV-nya masih cemung sekarang udah tipis. Terus dari mungkin segi dari mobil sekarang udah lebih hebat, banyak fasilitas-fasilitas yang bagus. Nah, itu kan karena adanya seleksi dari masyarakat permintaan. Tapi itu kan dilakukan oleh produk mati Pak. Maksudnya mobil, motor kayak gitu kan produk mati tuh. Dalam arti dia bukan makhluk hidup. Bagaimana caranya terkait sama kebijakan ini agar masyarakat memandang bahwa pemimpin bukan sekedar pemimpin tapi mereka adalah suatu bisa dibilang produk, sehingga pemimpin tersebut memiliki yang namanya kreativitas, inovasi. Karena yang kita lihat sampai saat ini belum bisa diterima Pak, belum bisa diterima dalam arti pemimpin tersebut atau produk tersebut masih merasa mereka adalah pemimpin, bukan mereka adalah perubah segalanya gitu kan. Karena kalau pengusaha ini saya lihat pengusaha memang sebagai perubah Pak, pengusaha berlomba-lomba menciptakan apa yang masyarakat mau. Tapi kalau pemimpin saat ini kenapa gitu Pak belum bisa memunculkan hal-hal seperti itu? Apakah terlalu banyak birokrasi atau seperti apa, dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat agar bisa membuat mereka merasa sebagai ya saya adalah yang harus merubah gitu. Seperti apa Pak? Oke. Siti Laise, are you still with me? Hartati Lase. Ya Pak. Kamu sebagai SDM, apa yang kamu rasakan selama jadi SDM? Satu saja. Yang lain Fikri tolong dibuka dong biar saya lihat wajahmu. Fajri, Sisi, sekali-sekali dibuka dong. Masa silaturahmi Bapak doang yang tampil. Fikri. Yang videonya off harus di kick off. Iya, pokoknya nanti yang videonya tidak nyala langsung dicoret aja Mas Firman. Ya Pak, siap Pak. Untuk kuliah berikutnya Pak. Tadi malam instruksinya demikian. Demi menghargai yang ada. Sisi, ngomong dong. Mana nih Sisi? Tapi takutnya nanti nggak terima Pak kalau di kick-off Pak. Hah? Kok kamu yang takut? Ya, Pak. Jangan dong, yang takut harusnya Bapak, jangan kamu. Oke. Ya kan yang nyuruh Bapak. Kamu tinggal bilang tuh yang nyuruh Bapak. Nanti Bapak bilang yang nyuruh Pak Nursal kan gitu. Siap Pak. Nah, Sisi gitu dong sih. Sama, saya juga belum mandi, tenang aja. Sama-sama belum mandi ini. Siti Lase? Ya Pak. Baik, kamu Pak. sebagai SDM, ya. Apa yang kamu rasakan? Satu saja. Selama jadi SDM. Contohnya saya jadi SDM di tempat saya bekerja, contohnya ya. Iya dong. Saya
memberikan kontribusi baik dari hasil kerja saya. Bukan itu, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan sebagai SDM ya. Ini curhat, harusnya isinya curhat. Ya, lebih mendalami lagi pekerjaan, apa yang harus saya lakukan. Terus kedua, kamu udah punya pacar belum sih? Kok belum tahu apa yang dirasakan? Itu nggak ada penelitian ya. Jadi apa yang kamu rasakan? Rasa itu berupa sedih, senang, susah, ribet, aduh, ampun Pak, sama yang lalu nyerah. Saya gregetan Pak, saya gemes sama dia, cuma nggak kesampaian hatinya nih, gimana Pak? Itu rasa. Jadi apa yang kamu rasakan selama jadi SDM? Ya, yang saya rasakan untuk selama jadi SDM itu satu aja. Ya, satu aja Pak. Ingin. Kok ingin? Terus mencoba gitu Pak. Salah kalau Karena ingin. Kalau ingin mencoba Pak. Kalau ingin itu sesuatu yang apa yang akan kamu lakukan sekarang, yang kamu rasakan. Jenuh Pak, dikomplain mulu. Apa yang kamu rasakan selama berpacaran dengan Mas Lalan? Banyak dalil Pak, banyak dalil. Kita buat sederhana aja. Apa yang kamu rasakan selama berpacaran dengan Pak Lalan? Ada bini saya, pelan-pelan ngomongnya. Suruh ngaji terus bilangnya. Yang dirasakan, gimana sih? Bininya denger Pak. Ayo, yang kamu rasakan. Kan nggak pacaran, Pak. Iya, makanya pacarannya dirubah menjadi berteman. Apa yang kamu rasakan berteman dengan Pak Lalan? Satu, menyebalkan Pak, umpamanya. Kenapa? Masa saya disuruh-suruh mulu? Gitu. Ini contoh, makanya akhirnya balik lagi apa yang kamu rasakan selama menjadi SDM. Ingin terus mencoba terus Pak. Terus kalau menyerah ya nggak cocok ya, bukan. Tuh Pak Lalan kebuka tuh, dia ingin mencoba terus tuh gara-gara kamu itu. Ya udah. Boleh. Diganti aja lah, diganti dulu ya, Sisi. Sisi ini dibantu Siti Lasih, dia mungkin belum pernah merasakan, jadi susah untuk menceritakan apa yang dirasakan. Sisi, apa yang kamu rasakan, Sisi? Ilu-ilu di bagian kaki kan. Sisi. Waduh. Tidak merespon. Malah hilang. Sisi. Iya, Pak. Ya. Sisi, tolong jelasin apa yang kamu rasakan selama menjadi SDM. Selama menjadi SDM. Atau selama menjadi karyawan. Apa ya? Satu saja. Selama menjadi karyawan ya Pak ya? Ya. Ya saya harus. Bukan harus. Kalau apa yang akan kamu lakukan jika jadi SDM, saya harus. Apa yang kamu rasakan selama berteman dengan Pak Fadil? Misalnya menyebalkan, menyenangkan. Wah, enak bener tuh Pak. Wah, curang. Ayo Sisi. Ya, selama saya menjadi SDM, saya itu terkadang merasakan ya ada senang, ada kesal juga mungkin ya Pak ya. Karena di sebuah organisasi pasti kita akan merasakan hal tersebut itu. Dimana kita akan merasakan senangnya diantaranya kita terjalinnya komunikasi baik antara sama pegawai, karyawan dengan yang lainnya gitu.
Tapi kadangnya juga ada kala kita merasakan seperti kesal, mungkin ingin marah juga gitu ketika kita sudah bekerja dengan sepenuh hati gitu ya, tapi masih aja gitu disalahkan, tetapi mungkin dengan sikap yang kurang baik mungkin dari atasan gitu. Oke. Mas Samsurijal, ada nggak apa yang kamu rasakan? Pak, selama jadi SDM ya Pak ya? Ya, atau selama menjadi suami? Kebetulan sekarang posisinya lagi nggak kerja Pak ya. Jadi mungkin pengalaman yang sebelumnya aja. Ya, sebelumnya. Ketika saya jadi SDM itu ya kadang-kadang ada rasa ya lumayan kesal karena apa yang kita kerjakan kadang nggak dihargai sama atasan atau kayak kita bikin sesuatu setelah dibuat ya dipakai enggak gitu, padahal tadinya memang harus banget dibikin sampai kita belum belajar dulu kayak gitu kan. Nah, mungkin salah satunya itu. Oke. Pak Jri, apa yang kamu rasakan selama berteman sama Fikri? Jadi berteman sama Fikri atau selama saya jadi SDM nih Pak? SDM dong. Kebetulan kan saya di HRD juga Pak di kantor. Yang saya rasain sekarang ini, ya saya deg-degan banget sih Pak. Karena posisi sekarang juga kita tuh SDM di luar sana tuh banyak banget yang berkualitas juga. Terus mereka juga di-cut kan sama kantornya segala macam. Posisi saya pun jadi terancam gitu Pak. Kalau misalnya saya nggak harus membuat yang lebih lagi, misalnya saya harus sertifikasi, ngambil ikut S2 atau apapun itu, posisi saya mungkin bisa digantiin sama orang lain. Makanya gimana caranya saya harus lebih upgrade diri saya lagi kayak gitu Pak. Oke. Jadi Mas Haidar dan juga Mbak Siti Lase paham ya apa yang kamu rasakan, bukan apa yang ingin kamu lakukan. Nah, Mas Haidar. Ya Pak. Kalau produk yang kamu miliki tadi berjiwa entrepreneurship, maka mereka itu tidak perlu merasakan itu sama sekali. Jadi, kenapa mereka merasakan itu? Karena produk yang dipilih tadi atau pemimpin mereka di masing-masing kantor tadi tidak punya nilai-nilai entrepreneurship. Kalaupun ada masalah yang muncul, mereka bisa langsung mengantisipasi sebelum SDM yang bersangkutan itu merasakan kecewa yang berlebihan. Jadi sudah ada antisipasi dan sudah ada solusinya, itu baru berjiwa entrepreneurship. Contohnya, masalah sepele saja. Ada nggak di perusahaan teman-teman atau di kantor teman-teman yang namanya vacation payout, atau kalau kita liburan atau piknik itu dibiayai sama kantor? Ada nggak di tempat teman-teman? Ada Pak. Pasti nggak ada. Hah? Ada Pak, kadang Pak. Kadang nggak jelas kalau kadang. Dia ada SOP-nya kok. Jadi itu sederhana saja. Ada Pak Bambang? Ada ya? Menurut saya ada Pak. Menurut saya ada Pak. Saya aja kalau karyawan saya yang bayarin. Makanya Pak Kalau guru juga ada Pak. Sederhana banget namanya vacation payout namanya itu. Jadi sederhana banget, tapi itu akan membuat jatuh cintanya karyawan terhadap kantor itu luar biasa. Karena mereka bayangin aja siapa yang nggak seneng jalan-jalan dibiayain. Dan saya Pak sama keluarganya sekalian Pak, saya bayar. Satu keluarganya bawa semuanya saya bayar, hotelnya, kamarnya saya bayar semua. Orang Keragunan Pak, rusak nggak bayar hotel.
Tapi Mau kan dong Pak Nursal ikutan. tahu, tapi kan saya nggak pernah diajak Pak, tetap aja. Iya, ikut dong Pak Nursal. Dulu kan belum kenal UPAMK, Pak. Itu karyawan aja jelas. Begitu kenal UHAMK ada corona. Yang Saya aja nyanyi pernah ikut, Pak. kalah kita. Ya Pak Mul aja pernah ikut. Saya pernah ikut Pak sama ini Pak perusahaan Pak Nursal Pak di Anyer Pak. Masa dosennya nggak pernah ikut. Wah, pelanggaran Pak. Jadi Mas Haidar sederhana kan? Kenapa bagaimana pengaruh pemimpin di masing-masing itu? Kalau dia berjiwa entrepreneurship, maka masalah-masalah yang dirasakan itu harusnya hanya sekejap muncul, tapi terus bisa diantisipasi dan ada solusinya. Jadi akhirnya tidak mengganggu motivasi, tidak mengganggu kinerja. Nah itu intinya entrepreneurship. Sehingga dia tidak hanya diterapkan dalam bisnis, tapi bisa diterapkan dalam keluarga, dalam instansi manapun. Jadi tidak kemampuan berkreasi dan berinovasi, tapi dalam rangka untuk hanya bisnis saja, tapi bisa di keluarga. Kira-kira begitu. Jadi jangan bangga dengan punya anak yang nilai akademiknya 100 terus, dan dia nggak pernah keluar di kamar. Nah itu salah satu tindakan orang tua yang tidak kreatif dan tidak inovatif. Karena betul-betul membiarkan anaknya di kamar belajar saja. Bahkan diajarin senyum aja enggak. Merengut aja. Nah, ini bagian penting dari kreativitas dan inovasi. Bambang? Ya. Boleh bertanya atau mungkin konfirmasi terkait irisan antara kreativitas dan inovasi ya? Nah, ini dia yang susah. Kan kalau paham saya dari penjelasan tadi dan sharing teman-teman tadi bahwa saya meyakini bahwa kreativitas akan muncul sampai titik inovasi. Jadi aktivitas inovasi membutuhkan kreativitas gitu. Tapi kreativitas tidak melulu bergantung pada inovasi gitu Pak. Benar nggak Pak? Iya dong. Iya dong Mas. Jadi aktivitas umpamanya memikirkan sesuatu. Ya. Untuk apa ya, sesuatu hal yang baru lah, itu kan bisa saja yang menindaklanjutinya adalah pegawainya atau anak buahnya atau konsultannya kan gitu Mas. Jadi bisa aja tim lain yang meneruskan itu. Tapi dia memang kreativitas itu hadir selalu sampai ending proses gitu Pak ya? Iya, kan saya sudah bilang tadi, dia ada di tahapan imajinasi, ada di tahapan brainstorming, ada di tahapan share idea, macam-macam itu Mas, ada di situ. Jadi apa ya, expression itu bagian dari bagaimana kreativitas itu berkembang. Makanya memberikan teman-teman anak-anak untuk menghadapi resiko itu adalah bagian dari membangun kreativitas. Kalau Mbak Rahma sebagai pimpinan observasinya rendah, nah maka tingkat kreativitasnya juga rendah, Mas. Rendah pasti rendah. Jadi kreativitas itu berhubungan dengan tingkat observasi yang kita lakukan sehari-hari. Kalau observasi kita rendah, biasanya tingkat kreativitasnya juga rendah. Karena untuk melakukan brainstorming atau diskusi atau imajinasi itu membutuhkan tadi observasi tadi. Maka kan ada namanya learning individual Mas Fadil. Jadi dari hasil observasi tadi kemudian dibuat assessment, dari situ lalu dibuat skenario. Nah, ini sudah boleh dibilang tahapan kreativitas. Nah, skenario tadi kalau dijadiin, diimplementasikan, maka dia jadi produk yang berinovasi. Jadi sirkulasinya seperti itu aja. Kalau nggak salah pernah kita bahas. Terima kasih. Boleh melanjutkan pertanyaannya Pak? Boleh. Terkait irisan dengan materi semalam nih. Kreativitas ya, kita bilang kreativitas. Kreativitas itu apakah
cukup dengan mengandalkan experience kita, informasi yang kita tangkap dengan dari indera-indera kita, pengalaman hidup kita, atau ada bawaan genetika, atau ada latihan khusus yang bisa meningkatkan kreativitas kita, Pak? Itu tadi, Mas. Makanya saya tidak percaya betul hanya mengandalkan analisis otak. Analisis otak itu kan hanya mengetahui kecenderungan orang gitu, Mas. Itu pun harus dicek di lapangan cocok apa enggak. Jadi kalau dia berdiam diri kemudian tidak pernah meningkatkan ilmu pengetahuan atau informasi, otomatis dong, Mas, kreativitasnya pasti rendah. Tapi kalau dia rajin meningkatkan pengetahuannya, dia akan berada pada posisi yang mendekati sempurna, walaupun nggak sempurna banget. Sebaliknya, Mas Fadil, kalau dia berada pada posisi yang diam, lama-lama ignoran, Mas. Ignoran tahu nggak? Cuek. Iya. Jadi bingung akhirnya, nabrak-nabrak, Mas. Nabrak-nabrak, dia nggak akan pernah mendapatkan ide-ide yang cemerlang, karena ide-ide yang cemerlang itu membutuhkan orang yang punya empati, orang yang punya kemampuan observasi yang bagus. Itu kira-kira, Mas. Jadi kalau yang berarti yang saya tangkap, kreativitas itu muncul dan akan keluar dengan proses eksperimentasi berkelanjutan dari pengalaman si orang itu gitu ya. Iya. Yang paling dominan. Iya. Learning. Jadi individual learning-nya harus bagus. Kalau individu learning-nya kelompok ini atau angkatan ini rata-rata bagus, maka kalau jadi organisasi yang bagus karena isinya orang-orang yang punya individual learning yang bagus. Kira-kira gitu, Mas. Walaupun orang punya intuisinya udah cakep nih, tapi kalau tabungan informasinya rendah, dia kalah dengan orang yang intuisinya bagus dengan tabungan informasinya cukup. Itu ada di beberapa materi di bawahnya, itu ada yang bagaimana membangun kemampuan kreativitas dan inovasi. Demikian pula nanti kalau kita udah sampai design thinking, Mas Fadil, bagaimana mendesain ulang sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Kalau dia nggak punya kemampuan observasi yang bagus, nggak bisa, Pak Fadil. Nggak ketemu nilainya, nggak ketemu solusinya. Makanya ada jurusan yang namanya empathy and passion. Itu laku karena apa? Karena dari situlah akan muncul ide-ide bisnis yang menarik. Empati itu membaca pasar gitu ya? Dia lebih dari itu, Mas. Dia sampai relung hatinya Mas Fadil aja dia tahu. Itu empati. How to understand the pain itu. Menemukan pain. Iya betul. Sampai problem yang dihadapi oleh orang-orang tertentu tuh dia tahu. Itu empati. Most painful ya. Ya, deep insight lah namanya kalau Mas Fadil itu mencintai seseorang udah deep insight, itu udah keren. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Pak Bambang. Ya, Nak. Saya semalam ikut perkuliahan yang tentang neuroscience. Iya, kok nggak ngajak. Ada satu hal yang saya garis bawahi dari kuliah semalam, yaitu melakukan pendekatan secara logis. Itu nyampe banget ke saya. Berarti artinya bahwa untuk bisa melakukan tindakan persuasif terhadap orang lain, di mana itu dibutuhkan ketika nanti kita melakukan kegiatan entrepreneur, itu kita harus bisa melakukan pendekatan secara logis. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kreativitas, kadang-kadang kan kita harus keluar dari zona nyaman, betul nggak Pak? Ya betul. Nah, sekarang benar nggak sih kalau saya berpikir begini, betul kita harus keluar dari zona nyaman, tapi artinya bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan, apa yang kita hayalkan itu bisa diterima di masyarakat, itu menjadi sesuatu hal yang
logis gitu. Nah, Makanya itu harus ada proses uji. itu harus dari awal, artinya kita lakukan dari awal. Ya, itu kira-kira istilahnya agak sulit sebenarnya, cuman ya harus diusahakan seperti itu. Bagaimana menurut Pak Bambang? Iya betul. Tapi harus ada uji validasinya sebelum eksekusi. Itu langkah yang penting itu adalah itu. Jadi customer validation namanya. Jadi diuji dulu bagaimana tanggapan respon dari calon pelanggan atau calon konsumen, baru bisa dieksekusi. Kalau enggak, ya jangan diterusin, harus pivot. Makanya ada istilah pivot itu setelah uji validasi tadi. Jadi karena kan tadi ada zona yang memang aneh. Kan salah satunya adalah berani ngambil risiko. Biasanya orang-orang yang berani ngambil risiko itu keluar dari zona nyaman. Nah, cuma harus ditambah kemampuan observasi yang bagus. Itu pun ujungnya harus diuji, baru eksekusi ujungnya, kan gitu. Kira-kira gitu Mbak Rosdiana. Jadi kita mengandalkan bacaan dari peta yang terhadap otak itu juga nggak benar, karena memang itu lebih statis. Nah, yang lebih pas itu adalah perilaku konsumen, perilakunya. Nah, sudahlah Pak, kita gabung aja peta otak ini, kita gabung dengan perilaku konsumen, kan akan lebih bagus. Ya udah nggak apa-apa, kira-kira gitu. Tapi kalau untuk melihat peta kelakuan dia yang lalu, bisa mungkin. Tapi untuk melihat peta perilaku konsumen ke depan terhadap kebutuhan dan keinginan, harus ada beberapa variabel yang digabung. Karena kan gelombang beta, gelombang gamma itu kan kayak CPU yang sudah lalu. Dia tidak bisa merekam kebutuhan masa depan. Gitu kira-kira. Jadi dia bisa merekam apakah yang dia sudah lakukan itu selama ini seperti apa, bisa. Tapi artinya setuju ya Pak, walaupun istilahnya gini, walaupun kita punya kreativitas yang kadang-kadang mungkin nggak bisa diterima oleh istilahnya orang umum, atau kalau misalnya kayak contoh Facebook, mungkin awal-awalnya orang kayak ngetawain hayalannya si Mark Zuckerberg itu kan, gitu. Tapi kalau ketika kita bisa melakukan pendekatan secara logis, artinya dan itu bisa diterima, itu akan memudahkan kita ya, istilahnya seperti melakukan promosi dan lain sebagainya. Betul nggak Pak? Jadi gini Mbak Ros, itu betul sekali. Cuma kalau menciptakan sesuatu produk yang memang edukasinya makan waktu yang lama, itu Mbak Ros akan kehabisan napas. Jadi dilihat dulu kekuatan kita. Umpamanya Mbak Ros menciptakan minuman yang namanya Pocari. Apa Pocari apa itu? Pocari Sweat. Pocari Sweat itu. Coba Mas Fitian, rasakan itu. Rasanya kayak apa sih? Tidak bisa dijelaskan. Rasanya nggak enak. Itu butuh waktu 10 tahun Mbak Rosdiana untuk mau minum air itu. Tapi perusahaan ini perusahaan yang kaya. Dia punya visi. Suatu ketika, kalau masyarakat sudah peduli dengan kesehatan, maka produk saya akan laku. Itu mengedukasi orang tuh lama sekali. Mungkin sekarang aja Mas Firman belum pernah itu minum Pocari Sweat. Kalaupun minum, kalau minum sebulan sekali minum nggak Mas? Enggak Pak. Enggak Mas. Minum lah. Mbak Ros. Sebulan sekali aja nggak pernah. Itu kan berarti perusahaannya harus perusahaan yang kuat, yang punya segmen khusus yang peduli kesehatan. Kira-kira gitulah. Jadi pada waktu dia uji itu susah sekali. Nggak usah Pocari dah. Kita ini angkatan saya ya, kalau minum teh itu pasti di gelas, pasti hangat, lalu diseruput. Nggak kebayang ada teh ditaruh di botol, dijual, dan ada yang mau beli. Nggak kebayang. Iya, nggak kebayang. Ada orang mau minum teh yang sudah berhari-hari. Bukan itu basi. Tapi sekarang orang mau. Nah, itu kayak gitu. Jadi mengedukasinya agak membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau
kita bisa menemukan solusi, yakin itu di ujung-ujungnya namanya diuji validasi, memang dibutuhkan, ada testimoninya, baru kita eksekusi. Kira-kira gitu. Ini udah nggak terasa, udah duhur teman-teman. Ya, betul Pak. Ya, mau ke masjid ini Pak. Ya. Pak Ustadz mau ngasih ceramah. Ya. Pak Ustadz belum mandi ya? Dari kuburan Pak. Udah 2 kali Pak bisa mandiin jenazah. Oh ya Allah, berkah. Gimana Pak Ketua, kita sudahi Pak Ketua atau ada pertanyaan dari Pak Ketua? Bu Direktur sudah, Pak Ketua belum? Alhamdulillah pengantarnya jelas dokter. Mudah-mudahan nanti untuk waktu selanjutnya bisa banyak kita kembangkan. Nah, selanjutnya kita zoom-nya tergantung materi yang penting kita zoom. Biasanya kalau dari fakultas zoom itu di awal, di tengah, sama di akhir. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman, Pak, kangen nih kita mau bahas ini, kita zoom, kita ketemu. Nah, sebelum itu biasa sementara kita menggunakan Olu. Tapi kalau teman-teman mau zoom, monggo. Terkait dengan bimbingan, SK sedang dikerjakan. Walaupun SK sedang dikerjakan bersama Pak Rektor, silakan yang bimbingan aja terus. Dengan saya juga nggak apa-apa, mau datang ke rumah monggo. Siap Pak. Supaya jangan terganggu dengan administratif. Oke Pak. Kemudian tugas nanti ada 2, seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti masing-masing teman-teman harus menghasilkan bisnis plan. Nanti akan ada pilihannya. Untuk yang tugas besar 1, nanti akan ada topik-topiknya. Nanti masing-masing kelompok memilih materinya yang bagus, dipresentasikan menggunakan Zoom di pertemuan-pertemuan tertentu. Jadi nanti kita bagi dalam kelompok. Jadi tidak semua presentasi yang umpamanya Mbak Iin, Pak Mul, sama Mbak Rahma dan Mas Tatang satu kelompok. Nah, berempat itu pilih mana bisnis plan yang bagus, presentasikan. Cuma 1 yang dipresentasikan dalam kelompok. Tapi 4-empatnya menyerahkan, disubmit di Olu. Jelas ya? Jadi Mas Rizal Fitro, Mbak Sarah, sama Mas Fajri dan Pak Tatang satu kelompok. Nah, pilih 1 yang untuk dipresentasikan. Nanti yang dipresentasikan tidak berlembar-lembar, hanya 1 slide. 1 slide yang isinya bisnis kanvas model. Siapa segmennya, kenapa segmennya itu, dapat uangnya dari mana, kenapa produk itu diminati oleh konsumen, mana cara dapetin uang, itu aja isinya. Isinya itu siapa segmennya, kenapa segmennya itu, bagaimana cara menjangkau mereka, bagaimana cara membuat mereka menjadi mau, kemudian dapat uangnya dari mana. Kalau bisnisnya bagus, saya nanti pengen jadi investornya. Bisnis yang sudah jalan boleh Pak? Boleh. Kelompoknya bebas Pak. Kelompoknya menentukan sendiri-sendiri apa kita bagi berdasarkan nomor ganjil genap? Dibagi aja Pak. Oke, dibagi aja Pak. Nanti saya yang bagi nomor ganjil dari segini sampai segini, itu kelompok ini, nomor ini sampai nanti saya yang bagi. Oke, kira-kira cukup ya? Cukup Pak. Siap dokter, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pak, minggu depan maaf Pak. Minggu depan kita mau mulai jam berapa? Sampai jam berapa? Minggu depan tidak Zoom. Minggu depan Olu ya. Minggu depan Olu tetap dimulai dari jam 10.30. Jangan lupa absen. Di Olu saya udah siapkan absennya. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Makasih ya Pak. Yuk. Makasih Pak Bambang. Sama-sama Mas Fikri. Barakallah. Barakallah.
Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. semuanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak Bayu.